Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas geografi kelas 11 bab 1 mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Guru pembimbing Dr. Andes Soekardi MSI. Perkenalkan, nama saya Hana Rahma Fatihah, kelas 11 MIPA 6. Negara Indonesia yaitu negara yang disebut dengan negara maritim karena letaknya yang strategis di antara dua samudra dan dua benua. Oleh sebab itu, Indonesia juga menjadi transit bagi jalur transportasi dari Asia ke Australia dan dari Hindia ke Pasifik. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Negara Indonesia ini mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya, dan konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bisa kita lihat di layar beberapa penjelasan tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia semakin berkembang. Setelah Indonesia merdeka, Laut Nusantara kembali ditata. Deklarasi Juanda menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap pentingnya ekonomi maritim. Pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan maritim di Belanda. Laut Indonesia memang penting bagi jalur perdagangan dunia, karena letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional sehingga banyak negara yang melewati perairan Indonesia ini. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Dalam bidang geografi, transportasi, keempat titik strategis itu disebut choke points, yaitu lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dengan mudah dilewati karena sangat mudah diblokir. Selat utama termasuk kategori jalur utama bersama dengan terusan Panama, terusan Zeus, dan Selat Hormuz. Jalur utama yaitu jalur yang sangat penting karena tidak memiliki jalur lain yang ekonomis sebagai alternatif untuk dilewati. Sementara itu, jalur sekunder yaitu Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Makassar yang memiliki jalur lain sebagai alternatif walaupun cukup rumit. Di Indonesia terdapat 3 alur laut jalur kepulauan Indonesia yang disebut dengan ALKI. Alur ini adalah jalur yang ditetapkan sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus. Ketiga alur laut itu sebagai berikut. ALKI 1 melalui alur Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. ALKI 2 melalui alur Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3A melalui Laut Sewu, Selat Ombai, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3B melalui Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Laut Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3C melalui Laut Arafuru, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan perdagangan internasional di Indonesia pada saat ini. Diplomasi ekonomi sekarang menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, terutama
semenjak pemerintah terakhir pada era Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia memberikan bahwa seluruh duta besar Republik Indonesia harus berperan sebagai salesman dengan porsi 90% aspek ekonomi dan hanya 10% untuk aspek politik. Jokowi juga menginginkan kanal-kanal pasar luar negeri diperluas sehingga sanggup mendorong volume ekspor Indonesia. Dan diharapkan dengan berkembangnya ekspor Indonesia, maka kesudahannya sanggup membantu mendorong perekonomian dalam negeri, termasuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu dengan produk domestik bruto atau PDB, yang merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan sanggup menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan. Semakin meningkat ekspor suatu negara, maka pendapatan masyarakat meningkat pula. Namun di era perekonomian terbuka ini, maka pada bersamaan pula arus impor juga akan meningkat, yang dimana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB. Maka dari itu, liberalisasi perdagangan suatu negara di satu sisi akan mendorong peningkatan nilai perdagangan, namun di sisi lain akan mempengaruhi neraca perdagangannya juga. Kita telah sampai di bagian akhir podcast. Selama podcast, saya telah membahas pentingnya perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Semoga penjelasan-penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.